Baik, sinusitis ini adalah merupakan proses peradangan ya atau infeksi bisa pada rongga atau sinus. Jadi sinus itu merupakan rongga yang ada di tulang tengkorak wajah kita. Fungsinya adalah untuk melembabkan udara yang masuk ke tubuh kita, sama menyaring kuman-kuman, menyaring debu. Itu fungsinya dari sinus, seperti itu. Sinusitis ini peradangan yang terjadi pada rongga tersebut. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa infeksi, bisa paparan polusi termasuk rokok, kemudian juga bisa karena pada orang-orang yang ada riwayat alergi, seperti itu. Gejala sinusitis sendiri yang paling sering sih adalah nyeri kepala, kemudian ada kotoran atau cairan dari hidung, itu biasanya warnanya hijau kekuningan, bisa keluar dari hidung atau sampai terasa di tenggorokan. Kemudian bisa ada gangguan penciuman juga, biasanya itu pada kasus yang sudah kronik atau sudah lanjut seperti itu, karena sudah terjadi pembengkakan dari rongga-rongga hidungnya gitu. Kalau setiap pagi rutin cairan hidungnya keluar, itu bisa jadi adalah kondisi alergi. Kondisi alergi ini yang sangat rentan terkena sinusitis. Kapan kita bisa curiga kita mengalami sinusitis? Itu kalau misalkan cairan hidungnya itu mulai berubah warna, seperti warna hijau kekuningan, kemudian melernya tidak hanya di hidung, tapi bisa sampai turun ke tenggorokan karena saking banyaknya ya jumlah cairan hidung yang ada di situ. Terus ada sakit kepala, gangguan penciuman, demam, itu baru bisa kita curigai sinusitis. Tapi kalau misalkan hanya keluar cairan bening pagi-pagi kemudian siang hilang, itu kemungkinan bisa suatu proses alergi. Untuk gejala seperti itu sangat cukup sering ya, yaitu nyeri di hidung, kemudian sampai di sekitar mata atau di dahi, kemudian gangguan telinga seperti nyeri pada telinga atau berdengung, itu karena saluran hidung dan telinga itu dia berdekatan. Kemudian rongga-rongga sinus ini kan berada di sekitar wajah, sehingga gejalanya pun di sekitar wajah bisa timbul. Oke, untuk sinusitis sendiri pertama kita lihat dulu waktunya, durasinya. Jadi sinusitis itu ada akut dan kronik. Pada kasus sinusitis akut itu yaitu di bawah 1 bulan, itu biasanya bisa menular kalau penyebabnya memang infeksi seperti itu. Tapi kalau penyebabnya murni karena alergi, biasanya tidak menular. Untuk sinusitis sebetulnya bukan merupakan penyakit menular, tapi karena faktor resikonya adalah penderita alergi, sedangkan alergi itu adalah kondisi yang seringkali diturunkan secara genetik. Misalkan ayah saya ada riwayat asma, kemudian nanti saya bisa beresiko ada alergi. Nah, itu beresiko tinggi untuk terkena sinusitis. Jadi tidak menular secara langsung, tapi faktor resikonya itu yang menyebabkan kita lebih rentan terkena sinusitis. Oke, untuk akut sebetulnya karena paling sering penyebabnya adalah virus, itu bisa kita menjaga pola hidup sehat, kembali istirahat cukup, minum cukup, makan makanan bergizi. Namun apabila ada disertai demam atau misalkan kita lihat ada sakit kepala hebat, itu segera kontrol ke dokter. Sedangkan pada kondisi kronik biasanya lebih membandel atau susah diobati dengan obat-obatan, sehingga seringkali atau tidak jarang dibutuhkan terapi seperti operatif. Tapi kembali lagi perlu pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan di dokter seperti itu. Kalau akut sebetulnya lebih jarang ya untuk operasi. Kalau kronik kita lihat seberapa berat. Apakah masih bisa diterapi dengan obat-obatan antibiotik atau perlu operasi seperti itu. Baik, untuk sinusitis sebetulnya kalau akut ya termasuk kondisi ringan karena paling sering disebabkan oleh virus. Sedangkan virus itu kembali lagi sangat bergantung ke daya tahan tubuh kita. Tapi pada kasus-kasus kronik, yaitu sudah menetap lebih dari 1 bulan, ini perlu sekali kontrol karena
sinusitis ini bisa menyebabkan komplikasi atau efek ke daerah lain seperti ke mata. Dari mata nanti bisa menyebabkan infeksi di rongga mata sampai ke bola mata, atau pada kasus beratnya bisa ke otak. Jadi bisa menyebabkan infeksi otak. Itulah pentingnya apabila sinusitis sudah menetap, perlu kontrol ke dokter. Baik, untuk pencegahannya yang pertama adalah karena faktor resikonya yang sering menyebabkan penyakit sinusitis ini adalah merokok, kemudian berenang, itu harus hati-hati. Jadi untuk rokok sebaiknya dikurangi sampai dihindari seperti itu. Kemudian juga perlu pemakaian masker, terutama ke daerah-daerah yang berpolusi, dan juga menghindari jangan sampai sering terserang flu atau batuk. Itu bisa dengan daya tahan tubuh ditingkatkan dengan pola hidup sehat, atau bisa melakukan vaksin atau imunisasi influenza setiap tahunnya, seperti itu. Untuk pencegahannya ya, untuk terapi di rumah mandiri itu bisa, kalau misalkan hidung sedang mampet atau sedang banyak cairannya, bisa kita bantu dengan uap panas. Kita lakukan uap panas, kemudian kita minum air putih yang cukup, banyak mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin bila perlu. Kemudian, tapi kalau misalkan ada gejala demam, itu segera kontrol ke dokter. Kemudian, kapan kita harus rutin kontrol? Biasanya kalau kita sudah dinyatakan sembuh dari sinusitis, itu kita kontrolnya sekitar 6 bulan sekali. Karena penyakit sinusitis ini termasuk penyakit yang rekuren atau seringkali muncul berulang, karena kembali lagi tadi faktor resikonya, orang yang merokok, orang yang suka berenang, ada riwayat alergi, itu sangat rentan muncul sinusitis berulang. Itulah perlunya kontrol 6 bulan sekali ke dokter. Apabila ada keluhan penyakit, sebetulnya kita bisa melakukan penanganan sendiri dahulu di rumah. Seperti apabila demam, kita bisa minum air putih cukup, kemudian kita bisa lakukan kompres, kemudian kita juga istirahat cukup dan makan makanan bergizi. Namun apabila semua cara itu atau pola hidup sehat tidak bisa mengurangi atau menghilangkan gejala yang dirasakan oleh saudara, sebaiknya kontrol ke dokter adalah pilihan yang tepat. Karena dengan kontrol atau berobat ke dokter, kita bisa membantu mencari tahu penyebab pastinya apa, dan penanganannya pun bisa lebih tepat, seperti itu. Pada banyak kasus bisa juga sembuh total, tapi bisa juga kambuh kembali gitu, seperti itu. Jadi biasanya sih 6 bulan pertama setelah sinusitisnya dinyatakan sembuh, kontrol terlebih dahulu.